Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soka Marwah, SPD, guru biologi di SMA Negeri 2 Lembang. Hari ini saya akan menjelaskan materi di materi biologi kelas 12. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Bisa dilihat di sini. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada waktu hidup pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Artinya bisa diukur dan dihitung dengan angka. Sifatnya tetap dan irreversibel, artinya tidak dapat balik lagi ke kondisi semula. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Sementara perkembangan itu adalah merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru. Artinya proses perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Ya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya, kalau pertumbuhan tadi bersifat irreversibel, kalau perkembangan bersifat reversibel atau bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dituliskan dengan angka, tetapi dia bisa kembali lagi ke kondisi semula karena ini menuju proses pendewasaan. Itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu khususnya pada tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan yang disebut dengan endosperma. Adapun struktur biji terdiri dari pertama ada istilah testa, yaitu suatu selubung biji kuat yang berasal dari dinding bakal biji berfungsi sebagai kulit biji. Yang kedua ada istilah plumula. Plumula itu adalah bakal daun. Yang ketiga ada istilah radikula. Radikula itu bakal akar. Yang keempat ada istilah epikotil. Epikotil itu adalah bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon. Yang kelima ada istilah hipokotil. Hipokotil itu adalah bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Yang keenam ada istilah endosperm. Itu adalah cadangan makanan, ada yang terdapat pada jaringan yang mengelilingi embrio atau terdapat di dalam kotiledonnya. Nah, yang ketujuh ada istilah kotiledon. Nah, kotiledon dan satu atau dua keping biji. Jadi pada tanaman itu ada yang dikenal dengan istilah tanaman monokotil, ada yang istilah tanaman dikotil. Artinya itu keping biji atau kotiledonnya ada yang hanya satu, ada yang dua gitu ya. Yang selanjutnya ada istilah skutelum, ya, berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Yang kesembilan ada koleoptil. Koleoptil itu berfungsi melindungi plumula. Plumula itu apa tadi? Plumula itu adalah bakal daun. Dan juga ada koleoriza, yaitu yang berfungsi melindungi radikula atau bakal akar tadi. Nah, pada tanaman dikotil ini tidak terjadi modifikasi, ya. Jadi bisa dilihat ya proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama pembelahan sel, ya, yaitu pembelahan mitosis yang menghasilkan sel anakan baru. Yang kedua pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran anak sel. Yang ketiga diferensiasi sel, perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Yaitu tumbuhan merupakan hasil dari pertama perkecambahan. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Yang pertama, imbibisi dan absorpsi. Ya. Yang kedua ada hidrasi jaringan. Yang ketiga ada absorpsi oksigen. Yang keempat pengaktifan enzim dan pencernaan. Yang kelima transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio. Yang keenam peningkatan respirasi dan similasi. Dan yang ketujuh munculnya embrio. Nah, ini bisa diperhatikan kepada perkecambahan yang memiliki 2 jenis perkecambahan, yaitu ada perkecambahan hipogeal, ada perkecambahan epigeal. Nah, dari 2 tipe perkecambahan ini bisa dilihat ya. Hipo dalam istilah biologi itu artinya bawah, di bawah. Ya, jadi di bawah permukaan karena ini mediumnya tanah, berarti perkecambahan yang kotiledonnya itu ada
di bawah permukaan tanah. Sedangkan epigeal itu yang kotiledonya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Jadi di sini bisa kalian perhatikan bahwa perbedaan antara perkecambahan hipogeal dengan epigeal adalah letak dari kotiledonya. Jadi kalau yang hipogeal tadi kotiledon tetap berada dalam tanah atau di bawah permukaan tanah, sementara yang perkecambahan epigeal itu kotiledonnya terangkat ke atas tanah karena pertumbuhannya memanjang bagian hipokotilnya. Ya, di sini sudah jelas terlihat perbedaan dua kecambah ini. Selanjutnya, selain ada perkecambahan, proses pertumbuhan itu, yang kedua adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini bisa dilihat ya hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristemnya, ya. Nah, di sini juga ada bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman, ada bagian-bagian titik tumbuh batang tanaman. Nah, ini merupakan proses pertumbuhan primer mulai pertama kali, ya. Itu pertumbuhan primer. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ya, di sini bisa kalian perhatikan ya, pada jaringan tumbuhan ini dilihat penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Jadi kalau pertumbuhan sekunder itu berarti bisa dilihat dari apanya? Melebarnya diameter pada batang gitu. Beda dengan pertumbuhan primer tadi. Kalau pertumbuhan primer tadi kan bertambah tinggi gitu ya, karena ada pertambahan sel-sel. Kalau pertumbuhan sekunder, dia diameter batangnya itu melebar, bertambah. Jadi melebar itulah ciri dari pertumbuhan sekunder gitu ya. Nah, itu bisa dilihat karena pertumbuhan sekunder itu adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ya. Nah, pertumbuhan sekunder akar dan batang itu bisa terjadi beberapa tahap. Yang pertama, sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan phloem. Ya, xilem dan phloem ini adalah berkas pembuluh angkut atau jaringan pengangkut. Ya, yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan phloem sekunder. Ya. Yang ketiga, pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Nah, pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Jadi itu aktivitas dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang menghasilkan pertambahan pada diameter batang sehingga epidermisnya terkelupas dan mati. Nah, itulah pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi dari epidermis yang rusak. Yang keempat dalam pertumbuhan ini adalah proses pembungaan. Nah, di sini ada 6 tahapan pembungaan. Jadi ada induksi bunga, ya, terus menjadi inisiasi bunga, ya, menuju bunga mekar, antesis, penyerbukan dan pembuahan, dan akhirnya perkembangan pemasakan buah dan biji. Itu berarti disinilah proses pendewasaan itu terjadi. Jadi tadi proses perkembangan itu dia menuju proses pendewasaan. Di sini dengan munculnya bunga, buah, dan biji. Nah, pembungaan ini ada tahapannya yang tadi sudah dijelaskan. Ada induksi bunga atau evokasi, jaringan meristem berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Yang kedua, inisiasi bunga perubahan morfologis, berarti secara bentuk luarnya dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif. Yang ketiga, menuju bunga mekar, terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga, megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina pada tumbuhan. Yang keempat, bunga mekar antesis. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini terjadi pemekaran bunga. Biasanya, antesis ini terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan, terbentuknya buah muda. Yang keenam, perkembangan pemasakan buah dan biji. Yang ketujuh, diawali dengan perbesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm cadangan makanan dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Nah,
Mungkin penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan secara ringkasnya seperti itu ya. Yang jelas kalian harus tahu bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan ini selalu berlangsung bersamaan. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, karena di mana ada proses pertumbuhan, di situ pasti ada yang namanya proses perkembangan gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan, dan ini masuk ke materi biologi kelas 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.